Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, Pak Dodit harap semuanya baik-baik saja ya. Kita doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku yang sangat bersemangat, anak-anakku yang hebat semuanya. Kita hari ini akan belajar tentang perkembangbiakan hewan ya. Ini indikator pencapaian kompetensinya yaitu menyebutkan tujuan perkembangbiakan hewan, menjelaskan cara perkembangbiakan hewan ya. Terus membandingkan cara perkembangbiakan hewan. Nah, tugasnya nanti membuat laporan tentang perkembangbiakan hewan. Nah, perkembangan pada hewan itu terdiri dari dua ya. Ada generatif dan ada vegetatif. Generatif itu apa sih? Nah, nanti kita belajar ya. Nanti Pak Dodit menjelaskan di bawah ini nanti. Yang vegetatif seperti apa? Oke, nanti Pak Dodit jelaskan. Ada di buku kalian ya, di buku integratif itu, yang terintegrasi itu di buku tema itu ada semuanya di situ. Pak Dodit kemudian hanya merangkum dan menjelaskan untuk kalian. Nah, yang secara generatif ya, yang pertama perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara kawin. Apa sih itu? Nah, kawin itu apa sih Pak? Perkawinan ini terjadi apabila sel dari spesies jantan bertemu dengan sel dari spesies betina ya. Jadi ini fase-fasenya. Jadi ketika sel kelamin jantan dan kelamin betina bertemu ya, ada fase yang namanya fase embrionik ya. Fase embrionik ini dari mulai zigot, terus kemudian membelah menjadi tahapan 8 sel ke blastula, blastosol, terus kemudian membelah menjadi banyak dan akhirnya membentuklah hewan ya, membentuklah individu baru. Pertumbuhan dan perkembangan embrio dan fetus di dalam uterus atau dalam janin saat masa kehamilan hingga melahirkan. Dalam fase embrionik ini dibagi ke dalam beberapa tahap, yaitu fertilisasi, yaitu proses peleburan sel sperma dan sel telur ovum membentuk zigot atau diploid. Nah, jadi apabila ada yang dikawinkan, hewan kemudian dikawinkan, itu adalah untuk apa? Ya, itu untuk membentuk individu baru atau membentuk hewan yang baru. Hasil dari perkawinan itu. Nah, perkawinan silang, perkawinan beda jenis dan sebagainya ya nanti kita belajar ya, oke? Nah, sekarang fase embrioniknya. Jadi dimulai dari zigot, terus kemudian membelah. Nah, kita juga itu berasal dari pemberahan sel. Nah, sel-selnya membelah, kemudian membentuk tubuh kita. Ada membentuk bagian dalam dan ada membentuk yang bagian luar. Nah, di perkembangbiakan secara generatif kita bagi menjadi 3, ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, ini yang pertama adalah vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak. Nah, contohnya ini adalah kelinci ya. Ya, ini adalah kucing. Bagaimana kucing ini bisa melahirkan banyak anak ya? Nah, ini tentunya ada kucing jantan dan ada kucing betina. Kucing betina lah yang mengandung anak atau individu barunya. Kok Pak semuanya di induknya itu putih, tapi kok anaknya ada yang hitam? Oh, mungkin saja pejantannya itu dia membawa gen bulu atau rambutnya yang hitam. Jadi memang ada perkawinan itu terjadi persilangan antara gen dari jantan dan gen dari betina. Nah, ciri-ciri vivipar tadi apa sih? Nah, vivipar itu ya yang melahirkan itu mempunyai kelenjar susu dan menyusui anaknya. Jadi dia mempunyai kelenjar susu terus kemudian menyusui anaknya juga. Memiliki daun telinga, tubuhnya ditutupi dengan rambut. Keturunan akan berkembang di dalam tubuh sang induk sebelum dilahirkan ya. Jadi dia ada di dalam tubuh atau dalam janin sebelum dia dilahirkan. Induk mengandung dalam beberapa waktu. Jadi dikatakan vivipar, dia mengandung dulu dalam beberapa waktu. Oke, ya. Lanjut ke ovipar. Biasanya
Pak Dodit ini menjelaskan gini, kalau vivipar itu I itu melahirkan. Kalau ovipar itu O itu telur. Jadi ovipar itu apa? Ya, perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan cara bertelur. Ovipar berasal dari kata ovum yang berarti telur. Betul sekali. Setelah bertelur, induk akan mengerami telur dalam beberapa waktu. Jadi perbedaannya dengan vivipar, jika vivipar tadi mengandung dalam beberapa waktu ya di dalam tubuhnya. Nah, kalau ovipar telurnya itu di luar dan dia rami dalam beberapa waktu. Nah, ini di ovipar ada pembuahan di dalam dan ada pembuahan di luar. Pembuahan di dalam itu maksudnya adalah hewan bertelur yang pembuahannya terjadi di dalam tubuh hewan betina. Jadi angsa bebek jantan dan bebek betina mengalami fase kawin atau terus kemudian di sel jantannya itu bertemu dengan sel betina di dalam hewan bertelur yang pembuahannya ada di dalam. Tapi beda dengan katak, pembuahannya di luar. Hewan bertelur yang pembuahannya terjadi di luar tubuh hewan betina adalah katak. Nah, katak ini dia mengeluarkan telurnya dulu. Ya, katak betina itu mengeluarkan telurnya dulu, baru kemudian katak jantan mendekati telur-telur tersebut dan kemudian memberikan sel jantannya di daerah telur-telur tersebut. Nah, sel jantan itulah yang kemudian bisa ya telur-telur yang di katak itu bisa menjadi berudu atau dia tidak menetas menjadi berudu. Betul. Ingat, pembuahan di dalam itu artinya sel jantan dan sel betina bertemu di dalam tubuh hewan betina. Jika pembuahan di luar, sel jantan dan sel betinanya atau telurnya bertemu di luar tubuh betina. Betul. Lanjut ya. Ciri-cirinya yaitu induk mengerami telurnya, tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, dan tentunya tidak menyusui anaknya. Nah, sekarang ovovivipar. Ovovivipar itu apa sih, Pak? Ya, ovovivipar adalah perkembangbiakan makhluk hidup dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrionya berkembang dalam telur, tetapi telur tersebut berada di dalam tubuh induknya. Setelah telur itu menetas, baru induknya melahirkan seekor spesies yang baru yang sejenis dengannya. Nih, contohnya adalah beberapa jenis ular berkembang biak secara ovovivipar. Jadi, telurnya itu berada di dalam tubuh induknya. Kemudian setelah menetas, masih di dalam tubuh induknya, dia baru dikeluarkan dalam bentuk spesies yang baru. Nah, gitu. Jadi sebenarnya masih bentuk telurnya menetas di dalam tubuh induknya dan kemudian individu barunya itu keluar. Contohnya adalah beberapa jenis ular. Nah, kita lanjut ke perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif itu apa sih? Betul, perkembangbiakan pada hewan tanpa proses perkawinan atau tidak terjadi proses pembuahan sel jantan dan sel betina. Ya, ada beberapa jenis hewan yang tidak mengalami perkawinan, tapi dia masih bisa berkembang biak. Berkembang biak itu seperti apa sih? Ya, berkembang biak adalah untuk apa? Melestarikan jenisnya. Contohnya ada hidra, planaria, amoeba, dan tentunya hewan-hewan yang bersel satu atau hewan-hewan yang tingkat rendah, yang pencernaannya masih sederhana, yang tidak mempunyai struktur tulang belakang dan sebagainya. Nah, ini ada hidra, perkembangbiakan secara tunas. Contohnya adalah hidra. Perkembangbiakan secara tunas pada hewan saat baru tumbuh. Tunas baru akan melekat sepanjang pertumbuhannya hingga menjadi organisme baru. Hidra adalah contoh dari hewan yang berkembang biak secara tunas. Contoh lainnya adalah Porifera dan Coelenterata. Nah, itu contohnya ketika dia mempunyai tunas, terus kemudian tunasnya sudah mulai besar. Nah, tunasnya kemudian dia melepaskan diri dari sel induknya dan dia berdiri lagi banyak seperti itu. Ada lagi fragmentasi. Nah, fragmentasi ini apa sih? Fragmentasi ini adalah perkembangbiakan pada hewan dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuhnya untuk membentuk organisme baru yang dilakukan oleh hewan tingkat rendah. Jadi pada planaria, contohnya ini planaria ya.
pada planaria, dia sengaja memutuskan bagian tubuhnya untuk membentuk individu baru. Sengaja dia melakukan itu karena apa? Karena perkembangbiakannya melalui cara vegetatif atau tanpa proses perkawinan. Contoh lainnya adalah cacing pipih dan cacing pita. Ada beberapa jenis hewan yang kita potong dia masih tetap hidup. Ya, kalau cacing tanah itu beda lagi. Dia masih bisa hidup, Pak? Ya, dia karena tubuhnya berruas-ruas, setiap ruasnya mempunyai struktur jaringan organ dalam tersendiri. Jadi walaupun kita potong, dia tetap masih bisa hidup. Tapi kalau kita potong tengahnya antara kepala dan ekornya, dia tidak akan bergerak-gerak kok, Kak. Iya, betul. Nah, fragmentasi ini dia lakukan untuk apa? Ya, untuk melestarikan jenisnya. Nah, yang selanjutnya itu membelah diri. Cara berkembang biak dengan cara membelah diri atau membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung yang dilakukan oleh hewan bersel satu. Amoeba adalah hewan bersel satu yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Contoh lainnya adalah protozoa dan paramecium. Nah, itu dia membelah diri, dia sengaja melakukan membelah diri karena untuk apa? Untuk berkembang biak. Tujuan dari berkembang biak itu untuk apa? Melestarikan jenisnya. Subhanallah. Ya, Allah telah memberikan kita keilmuan yang sangat banyak, telah memberikan kita cerminan yang sangat luas, cerminan untuk kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ya, ada hewan-hewan yang dia mampu berkembang biak secara mandiri atau dirinya sendiri, tapi dengan membelah dirinya. Oke, selanjutnya adalah ini ada tugas. Nah, nanti tugasnya ada di Pintro biasanya ya, di Pintro dalam bentuk dokumen. Nah, tugasnya ini adalah membuat laporan pengamatan perkembangbiakan pada hewan. Nanti strukturnya, penulisan dan sebagainya nanti ada di sana, dan rubrik penilaiannya insya Allah mungkin ada di sana ya. Nah, buatlah laporan pengamatan tentang hewan ovipar dan vivipar, baik ovipar maupun vivipar. Oke, terima kasih dari Pak Dodi. Sekian. Ya, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Jika ada pertanyaan, langsung tanyakan saja ke Pak Adi ya. Ya, Pak Adi, jangan Pak Dodi, Pak Adi aja tanyakannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.